Shalom, Horas Bapak Ibu, warga jemaat HKBP Keramat Jati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah dan belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayarkan di bulan Maret 2026 yang akan datang. Tujuan membeli lahan adalah yang pertama untuk penambahan ruang kelas sekolah minggu. Yang kedua untuk membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi ruang serbaguna dan untuk membangun ruangan lain sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga untuk akses keluar masuk kendaraan komplek gereja menjadi 2 lajur. Yang keempat untuk kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Keramat Jati dan dari pihak luar. Pelunasan pembelian tanah direncanakan bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman akan bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Keramat Jati dan dari pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai pada bulan April 2026. Demikianlah penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda, dan siapapun yang tergerak untuk berkorban dalam iman, menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Salam kasih saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagai renungan yang dapat juga mengarahkan hidup kita sepanjang hari ini diambil dari 1 Raja 3 ayat 9. Begini dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Permohonan ini seperti yang saya bacakan tadi itu dari 1 Raja 3 itu sangat jarang kita minta atau kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Biasanya kita meminta kekayaan supaya kita diberkati oleh Tuhan, diberkati kesehatan kita, diberkati usaha kita, diberkati studi kita dan lain sebagainya. Kita ingin agar Tuhan memberkati kita. Sangat jarang kita meminta hati yang faham menimbang perkara-perkara sehingga kita mengetahui manakah yang baik dan manakah yang jahat. Berbeda dengan Raja Salomo ini saudaraku. Mungkin karena dia adalah seorang raja, dia seorang pemimpin yang juga sudah sangat terkenal. Dan akan selalu, biasanya kalau pemimpin itu selalu berhadapan dengan banyak perkara-perkara yang besar. Atau katakanlah seperti yang dikatakan dalam nats kita ini, untuk menghakimi dikatakan. Saudara, permintaan Raja Salomo ini adalah permohonan yang tahu diri. Ia menyadari dirinya sebagai pemimpin yang pada saat itu menggantikan orang tuanya atau ayahnya.
Itulah yang diharapkannya dari seorang pemimpin. Ia dapat menimbang perkara-perkara yang besar. Perkara manakah yang baik dan perkara manakah yang jahat. Sehingga ia dapat memutuskan dengan baik dan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Tidak semua perkara itu baik. Tidak semua perkara itu jahat. Tidak semua perkara yang menyenangkan hati itu adalah perkara yang baik. Atau semua perkara-perkara yang buruk itu, yang jahat itu adalah yang tidak sesuai dengan kehendak kita atau yang menolak kita. Itu yang sering terjadi bagi kita, bukan? Ketika kita menganggap kalau ada ide seseorang itu berbeda atau berlawanan dengan kita, kita sudah mengatakan bahwa dia itu tidak baik ataupun dia itu tidak benar. Sementara yang baik itu kita katakan, oh itulah karena itu menyenangkan hati kita, maka kita katakan itulah perkara, itulah ide-ide yang baik, yang sesuai dengan kita. Itulah sebabnya Raja Salomo ini memohon kepada Tuhan karena dia ingin sungguh-sungguh mengetahui, memutuskan manakah yang baik dan manakah yang buruk itu. Yang meminta kepada Tuhan agar diberikan, dikatakan hati yang faham untuk menimbang perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Dia tidak meminta akal yang baik, akal yang faham, tetapi dikatakan hati yang faham. Jadi tidak pikiran yang paham yang diinginkannya, tetapi hati yang faham. Ada kalanya pikiran dan hati kita memang berbeda. Pikiran kita mungkin mengatakan ya, tetapi hati kita mengatakan tidak. Mungkin pikiran kita mengatakan ambil saja itu, tetapi hati kita menolak. Nah, dalam hati kitalah iman itu sebenarnya bertumbuh. Suara hati kitalah yang terakhir memutuskan suatu perkara atau kebijakan itu benar atau tidak. Karena dalam suara hati kita itu terdapat suara Tuhan di dalamnya. Kalau kita mau mendengarkannya. Jadi saudaraku, sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ini, mintalah kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara-perkara yang datang kepada kita. Lihatlah betapa banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial yang membuat kita ataupun membuat masyarakat saat ini galau, pusing, bimbang, dan sebagainya. Mereka tidak tahu lagi manakah hal-hal yang benar dan manakah hal-hal yang salah. Siapakah yang benar atau siapakah yang salah. Perkara atau berita manakah yang benar dan berita manakah yang salah. Semuanya seakan-akan benar menurut setiap orang. Menurut kebenarannya masing-masing. Karena itu saudaraku, hanya hikmat dari Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk di dunia ini. Hati yang paham menimbang yang baik dan yang buruk akan kita dapatkan bila kita mau mendengarkan suara Tuhan dan juga firman-Nya di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberikan satu contoh doa kepada kami. Doa Raja Salomo. Dia tidak lagi meminta kekayaan ataupun kesuksesan, kepintaran, kuasa dan lain sebagainya. Tetapi dia meminta supaya ia memiliki hati yang faham untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Ya Tuhan, kami pun rindu ya Bapa untuk memiliki hati yang demikian. Sehingga setiap keputusan-keputusan kami itu berasal dari Engkau. Keputusan yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Keputusan yang berdasarkan kebijakan daripadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau mau memberikan
hati yang faham untuk menimbang perkara yang baik dan perkara yang buruk ya Tuhan. Sehingga kami tahu manakah yang harus kami lakukan dan manakah yang harus kami jauhkan dari kehidupan kami ini. Kalau tanpa bantuan-Mu dan kekuatan-Mu ya Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan dan kebenaran itu. Karena acap kali kami merasakan bahwa diri kamilah, pikiran kamilah yang paling benar dari pikiran yang lainnya. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering sekali gagal untuk mendengarkan Engkau di dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah sepanjang hari ini dan seterusnya ya Tuhan, Engkaulah yang kami dengarkan di dalam hati kami, karena Engkau akan memberikan hati yang faham untuk menimbang perkara yang baik dan yang buruk. Engkau Tuhan memberkati seluruh warga jemaat-Mu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, di sekolah, di kantor, di pasar, atau dimanapun mereka berada satu persatu ya Tuhan. Ketika mereka melakukan yang baik dan yang benar, Engkau memberkati. Dan izinkan mereka ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu di dalam hati mereka masing-masing, agar langkah-langkah kami terarah pada Engkau saja. Dalam satu nama yang indah, yaitu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak sekalian, bersukacitalah sepanjang hari ini karena Tuhan ada padamu. Ia memberikan kepadamu hati yang faham untuk menimbang perkara yang baik dan yang buruk. Shalom, horas, horas, horas.